Penulis novel Pedang Langit dan Golok Naga pernah memberikan komentar, kalau novelnya penuh dengan kisah kasih sayang antar tokoh pria. Tentu yang dimaksudnya adalah kasih sayang antar saudara lelaki, antar guru dan murid lelaki, dan antar ayah dan anak lelaki. Dalam video kali ini kami ingin membahas kasih sayang persaudaraan antara 7 pendekar udang. Zhang Sanfeng dan 7 muridnya. Orang-orang pecinta wuxia ini bisa dijadikan teman-teman sebagai rekomendasi tontonan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan konten-konten. Lewat berbagai narasi yang disampaikan dalam novel, ketujuh pendekar udang ini diadopsi oleh Zhang Sanfeng sejak masih kanak-kanak dan diangkat menjadi murid udang paling awal. Zhang Sanfeng memilih murid-muridnya bukan hanya berdasarkan bakat melainkan juga sifat dan karakter anak tersebut, karena dipilih dengan perhitungan dan sangat hati-hati, ada rentang waktu yang cukup jauh antara murid pertama, Song Yuanqiao, hingga murid bungsu Mo Shenggu. Menurut narasi novelnya, pada perayaan ulang tahun Zhang Sanfeng ke-90, murid pertama Song Yuanqiao, sudah berumur 40 tahun, murid ketiga Yudayan berusia 30 tahun, murid kelima Zhang Chuishan 22 tahun, dan murid terakhir Mo Shenggu belum genap 20 tahun. Dengan mengambil nilai tengah dan menakar usia Mo Shenggu masih sekitar 17 atau 18 tahun, berarti murid kedua Yulian Zhou berusia 35 tahun, murid keempat Zhang Songxi 26 atau 27 tahun dan murid keenam Yin Liting sekitar 19 atau 20 tahun. Artinya Zhang Sanfeng hanya mengambil satu orang murid dalam rentang 3-5 tahun selama 22 atau 23 tahun. Malah dua murid terakhir lebih banyak diajar langsung oleh Song Yuanqiao dan Yulian Zhou dengan petunjuk gurunya. Ketika satu demi satu dibawa ke Gunung Udang, mereka semua sudah yatim piatu dan tidak memiliki sanak saudara. Otomatis segala kasih sayang dicurahkan pada sosok terdekat, siapa lagi kalau bukan guru dan saudara perguruan mereka. Berulang kali dalam dialog antar ketujuh pendekar udang diucapkan, hubungan mereka bertujuh dikatakan melebihi saudara perguruan. Kadang disebut bagaikan saudara kandung, kadang malah dikatakan melebih kasih sayang antar saudara kandung. Sejak kecil mereka selalu bersama dan saling mendukung, dari bermain hingga berlatih. Suka duka, susah senang, pahit manis, semua dilalui dan dibagi bersama, dari kanak-kanak hingga dewasa. Karena itu, sedekat dan sesayang-sayangnya hubungan saudara angkat dalam dunia Jin Yong seperti Xiao Feng, Duan Yu dan Su Chu, besar kemungkinan tak akan bisa mengalahkan kedekatan 7 pendekar udang. Karena kasih sayang yang tumbuh berkembang seiring waktu dari kecil hingga dewasa sangatlah mendalam. Tak seperti Zhang Sanfeng, tak ada satupun dari ketujuh muridnya menjadi pendeta Tao, dan sepertinya sang guru juga tidak memaksa. Hanya Song Yuanqiao yang kadang menggunakan jubah pendeta Tao ketika menyambut tamu di udang, itu pun karena Song Yuanqiao merasa hanya bertindak mewakili gurunya seorang pendeta Tao. Secara berturut-turut, Zhang Sanfeng mengadopsi ketujuh anak ini menjadi murid-muridnya dan sepertinya Sang Maha Guru memberikan nama baru berdasarkan keindahan alam yang pernah dilihat Zhang Sanfeng pada mereka, seperti halnya nama Junbao menjadi Sanfeng. Misalnya Zongxi berarti sungai pinus, Chuishan berarti gunung hijau dan Shenggu berarti lembah suara. 1. Song Yuanqiao. Pendekar pertama udang ini, dikatakan oleh adik keduanya sebagai yang paling bijak dan paling dalam mempelajari buku I Ching, boleh dibilang kakak pertama adalah yang paling menguasai prinsip Taoisme. Adik kelimanya memuji kakak tertuanya memiliki hati emas bagaikan Buddha. Ketika Zhang Sanfeng mulai sering bersemedi, sebagai kakak tertua, Yuanqiao mengurus segala keperluan partai udang sebagai wakil gurunya. Kalau melihat perhitungan tingkat kekuatan, seharusnya Song Yuanqiao paling hebat ilmu silatnya. Tapi karena waktunya untuk berlatih sedikit karena sibuk dengan urusan partai, adik keduanya Yulian Zhou bisa melewati kemampuan kakaknya. Song Yuanqiao digambarkan sebagai orang yang santun, lembut dan penuh tata krama, bahkan ketika bersua kembali dengan Chuishan yang hilang selama 10 tahun, dia hanya menghaturkan hormat dengan sopan. Padahal wajah dan matanya terlihat sangat gembira. 2. Yulian Zhou. Menurut adik kelimanya, Chuishan, pendekar kedua Wudang adalah orang yang paling hebat di antara 7 saudara jika ditinjau dari kemampuan bela diri. Dikatakan Lian Zhou paling rajin berlatih dibandingkan saudara-saudaranya yang lain.
Apabila mengingat kesibukan Yuan Qiao mengurus partai, wajar saja Lian Zhou bisa melewati kemampuan kakak pertamanya walau Yuan Qiao mulai berlatih lebih dulu. Yu Lianzhou digambarkan sebagai orang yang lurus, tak suka basa-basi, bahkan cenderung dingin di permukaan padahal hatinya hangat. Ketika Sang Wuji bertemu paman keduanya yang berwajah galak, Wuji tahu hanya wajahnya saja yang dingin. Malah paman kedua yang berwajah galak itu selalu meladeni dan menjawab pertanyaan cerewet Wuji kecil dengan ramah tanpa merasa bosan. Ketika Sang Wuji ingin menyelamatkan para pendekar dari pagoda yang terbakar, tak ada yang percaya kalau ketua Min Jiao mau menolong mereka. Terpaksa Sang Wuji menyebut namanya dan memanggil nama paman keduanya. Mendengar yang berteriak adalah Sang Wuji, tanpa ragu Yu Lianzhou terjun karena yakin keponakannya pasti mampu menyelamatkannya. 3. Yu Daiyan. Seperti yang dikatakan Yu Lianzhou, pendekar ketiga Wudang, adalah sosok murid yang penuh dedikasi dan tak pernah lalai menjalankan tugas yang diemban. Yu Daiyan memiliki sifat tenang, teliti dan penuh perhitungan. Ketika jatuh dalam perangkap Yin Susu, sebenarnya bukan karena Yu Daiyan gegabah melainkan karena memang tipu daya Yin Susu terlalu licin. Sebelum lumpuh total, tak ada tugas dari gurunya yang gagal dilaksanakan oleh pendekar ketiga Wudang ini. 4. Zhang Songxi. Menurut kakak keduanya Yu Lianzhou, pendekar keempat Wudang ini adalah sosok paling cerdik dan banyak akal di antara 7 saudara. Jika Wudang memiliki masalah dan menemui jalan buntu, mereka akan berpaling dan menanyakan pendapat Songxi. Bahkan termasuk guru mereka Zhang Sanfeng pun tak ragu meminta pendapat murid keempat Wudang ini. Zhang Songxi digambarkan tak banyak bicara, lebih banyak berpikir dan ketika bicara biasanya serius. 5. Zhang Chuishan. Pendekar kelima Wudang digambarkan oleh Lianzhou sebagai yang paling mampu memadukan kemampuan bela diri dan sastra. Dengan kata lain, ayah Zhang Wuji ini paling berbakat dan paling cepat menangkap intisari manual yang diajarkan oleh Zhang Sanfeng, sehingga menjadi kesayangan gurunya. Senjata khas Zhang Chuishan berupa pedang perak berkait dan pena besi memberikan julukan, kait perak pena besi, untuk pendekar kelima Wudang ini. Ketika suatu hari Zhang Sanfeng mendapatkan inspirasi menciptakan ilmu baru berdasarkan puisi pedang langit dan golok naga, Zhang Chuishan dengan cepat menangkap intisari ilmu tersebut. Hal yang diyakini Zhang Sanfeng sulit dilakukan murid-muridnya yang lain karena berkaitan dengan sastra dan kaligrafi, suatu hal yang merupakan kelebihan Chuishan. Karena itu pula, ketika Zhang Sanfeng melafalkan intisari Taiji kepada Daiyan yang hanya mampu menyerap 3 bagian, Sang Mahaguru teringat pada murid kelimanya yang diyakini bisa menyerap dan mengerti pelafalan Taiji hingga 6 bagian. 6. Yin Liting. Pendekar ke-6 Wudang ini paling ahli menggunakan pedang, bahkan menurut Lianzhou kemampuan memainkan pedang Liting paling baik di antara mereka bertujuh. Dari segi sifat, Yin Liting paling peka, melankolis dan paling mudah tersentuh hatinya sehingga mudah trauma. Itu sebabnya, ketika tunangannya Ji Xiaofu meninggalkannya demi Yang Xiao, Yin Liting butuh waktu bertahun-tahun untuk move on. Sejak kecil, Liting paling dekat dengan Chuishan. Usia mereka memang berdekatan sehingga keduanya lebih sering menghabiskan waktu bersama. Ketika Sang Chuishan baru kembali ke Wudang, Yin Liting bersikeras ingin tidur bersama Chuishan. Sampai Yu Lianzhou harus mengingatkannya kalau Sang Chuishan sudah beristri dan istrinya sedang sakit. Kedekatan Yin Liting pada Sang Chuishan dan sifatnya yang melankolis membuat Yin Liting terlihat lebih memanjakan Sang Wuji lebih dari saudara-saudaranya yang lain. 7. Mo Shenggu. Ketika 6 kakaknya berlatih ilmu Wudang yang bersifat lembut, murid bungsu Zhang Sanfeng ini khusus belajar ilmu yang bersifat keras, karena ingin mengkombinasikan Yin dan Yang. Jika berhasil, kemampuan Mo Shenggu akan meningkat drastis mengejar level ke-6 kakaknya. Menurut kakak kelimanya, pendekar ke-7 Wudang ini juga dikenal paling terampil melontarkan senjata rahasia. Walau paling muda, pendekar ke-7 Wudang ini dikenal cepat dewasa. Bahkan ketika Yin Liting masih bersifat kekanak-kanakan, pribadi Mo Shenggu sudah terlihat bagai orang dewasa. Mungkin akibat usia yang terpaut cukup jauh dengan 4 kakak tertuanya, sehingga Mo Shenggu tumbuh dengan kepribadian yang cepat matang. Meskipun demikian, usianya yang paling muda membuat Mo Shenggu dikenal sebagai sosok temperamental dan sulit mengontrol emosinya. Untungnya saja secara moral, Mo Shenggu sangat lurus dan adil. Sayangnya,
Kasih sayang persaudaraan pendekar Wudang ini berakhir menjadi tragedi yang diikuti tragedi lain secara berkelanjutan. Tragedi 7 Pendekar Wudang. Tragedi pertama diawali dengan lumpuh totalnya pendekar ketiga. Yu Dayan sudah tak bisa bergerak normal karena semua sendi di kaki dan tangannya rusak akibat pukulan jari Vajra. Mendapatkan saudara ketiganya luka parah dan terancam lumpuh total, keenam saudaranya tak sanggup menahan rasa duka dan kemarahan. 3 adik termuda yang berdarah panas sudah bergerak ingin menghajar Duda Jin dan anak buahnya dari Biro Pengawal Pintu Naga yang mengantar Yu Dayan ke Wudang. Untungnya Song Yuan Qiao yang berpikiran matang mencegah adik-adiknya bertindak gegabah karena melihat Duda Jin hanya sekadar mengantar. Berdasarkan perintah gurunya, Zhang Chuishan pergi ke markas Biro Pengawal Pintu Naga untuk mencari tahu apa yang terjadi sehingga terlibat berbagai konflik yang berakhir dengan hilangnya Chuishan bersama In Susu dan Sisan selama 10 tahun karena terdampar dan menetap di Pulau Binghuo. 10 tahun berlalu, Zhang Chuishan dan In Susu menikah dan mendapatkan anak Zhang Wuji. Mereka juga mengangkat saudara dengan Sisan, dan Zhang Wuji diangkat anak oleh Sisan. Ketika kembali ke daratan tengah, tragedi kedua terjadi yaitu bunuh dirinya Zhang Chuishan dan istrinya di depan guru dan saudara-saudaranya. Tentu saja kematian mendadak Zhang Chuishan membuat guru dan keenam saudaranya berduka, tapi tak ada yang lebih hancur hatinya dibanding Yu Dayan. Zhang Chuishan yang tadinya masih punya harapan tiba-tiba saja memutuskan menghabisi nyawanya sendiri setelah mengetahui istrinya lah yang menyebabkan Yu Dayan lumpuh, walau tidak secara langsung. Yu Dayan yang sudah menderita lumpuh harus menanggung beban menyalahkan diri sendiri. Seandainya saja dia tidak mendendam, seandainya saja dia memaafkan In Susu. Tapi nasi sudah jadi bubur, adik kelimanya sudah tewas bunuh diri diikuti istrinya. Menyesal juga sudah terlambat dan Yu Dayan harus menanggung penyesalan seumur hidupnya. Kuatnya ikatan dan cinta pada saudara bisa menyebabkan Zhang Chuishan luar biasa menyesal dan merasa dosa sang istri adalah tanggung jawabnya sehingga menebus kesalahannya dengan nyawanya sendiri. Hal yang sama juga terjadi di kemudian hari ketika Song Yuan Qiao merasa dirinya bersalah atas tewasnya sang adik ketujuh. Dengan tewasnya Zhang Chuishan dan In Susu, otomatis Zhang Sanfeng dan keenam muridnya bertanggung jawab atas keselamatan Zhang Wuji. Sayangnya Wuji kecil terkena tapak Suaning dan menderita luka dalam parah. Zhang Wuji dan 6 pendekar Wudang. Selama 36 hari, Wuji kecil harus hidup ditopang dengan bantuan tenaga dalam kakek guru dan paman-pamannya. Setiap hari mereka harus menggunakan dan menghabiskan tenaga dalam mereka untuk menyerap racun dingin Suaning dari tubuh Wuji agar penderitaannya berkurang. Sayangnya, usaha mereka tak bisa menghilangkan racun Suaning di tubuh Wuji. Selama 2 tahun, Zhang Sanfeng dan keenam pendekar Wudang tersisa melakukan segalanya demi Zhang Wuji. Segala kerinduan selama 10 tahun dan segala kasih sayang mereka pada saudara kelima ditumpahkan pada anak Zhang Chuishan satu-satunya. Mulai dari menyerap racun Suaning dengan tubuh dan tenaga dalam yang berharga hingga mencari obat dan penawar racun ke segala pelosok dunia. Song Yuan Qiao dan adik-adiknya mencari segala macam obat penguat tubuh dan penangkal racun dingin yang ada di dataran tengah Tiongkok, semuanya dijejali ke dalam mulut Wuji kecil dengan harapan bisa menetralisir racun Suaning. Sayangnya hasilnya masih nihil. Keenam pamannya berusaha menghibur dan mengajak Wuji yang lemah agar tidak bersedih, mengajarinya ilmu Wudang, bahkan Yu Dayan yang lumpuh sekalipun berusaha keras agar Wuji merasa lebih baik. Selama 2 tahun itu pula 6 pendekar Wudang tak pernah muncul di dunia persilatan karena sibuk dengan usaha menyelamatkan Zhang Wuji. 2 tahun dilimpahi curahan kasih sayang oleh kakek guru dan 6 paman gurunya membuat Zhang Wuji memandang mereka bagaikan kakek kandung dan paman kandung, bahkan Zhang Wuji merasakan keenam pamannya memperlakukannya bagai anak kandung mereka sendiri. Seandainya tidak diangkat menjadi ketua Ming, Zhang Wuji tetap merasa dirinya adalah murid Wudang. 2 tahun inilah yang membuat Zhang Wuji merasa lebih dekat dan sayang pada 6 pendekar Wudang dibanding perasaannya keluarga ibunya, Yin Yewang. Kasih Zhang Wuji pada Yin Yewang lebih karena ikatan darah, tapi kasih Zhang Wuji pada 6 pendekar Wudang lebih pada perasaan kasih sayang murni dari hati. Hubungan Zhang Wuji dengan 6 pendekar Wudang jelas berbeda dengan hubungan 6 pendekar Wudang dengan murid-murid generasi ketiga lain, termasuk Song Qingshu putra tunggal Song Yuan Qiao. Kedekatan Zhang Wuji dan keenam pamannya terpancar dari caranya memanggil mereka. Zhang Wuji seringkali memanggil keenam pamannya dengan panggilan paman tua dan paman muda tanpa menggunakan panggilan kehormatan,
seperti layaknya murid-murid perguruan yang lain. Zhang Wuji memang paling dekat dengan Yu Lianzhou dan Yin Liting sehingga selalu memanggil mereka Yu Erbo alias paman kedua Yu dan Yin Liushu alias paman keenam Yin, apalagi terhadap Yin Liting. Paman keenamnya ini paling dekat dengan ayahnya sehingga Yin Liting memperlakukan Zhang Wuji lebih memanjakan dibandingkan 5 pendekar wudang lainnya. Itu sebabnya Yin Liting langsung mengenali Zhang Wuji di puncak terang ketika Zhang Wuji tanpa sadar memanggil Yin Liting dengan Yin Liushu, karena semua murid generasi ketiga wudang termasuk Song Qingshu memanggilnya dengan sebutan paman guru keenam Yin. Hanya Zhang Wuji yang memanggil Yin Liting dengan sebutan Liushu, sebuah panggilan kesayangan. Walau tak diceritakan dalam novelnya, boleh dibilang perhatian Zhang Sanfeng dan 6 pendekar wudang pada Zhang Wuji setidaknya akan membuat Song Qingshu iri. Bagaimanapun juga Song Qingshu adalah anak pendekar pertama wudang, dari segi senioritas masih di atas Wuji yang anak pendekar kelima. Rasa iri Song Qingshu di masa depan akan semakin besar ditambah dengan perhatian Qingshu pada Yao Ziruo tak terbalas. Malah Ziruo jelas-jelas jatuh cinta pada Zhang Wuji, anak yang telah merebut perhatian kakek guru, ayah dan pamannya yang lain. Dan hal ini membawa pada tragedi akhir dengan tewasnya Mo Shenggu di tangan Song Qingshu. Tragedi yang menimpa pendekar ketiga Yudayan ternyata terjadi lagi. Kali ini adik keempatnya Yin Liting mengalami nasib yang sama yaitu lumpuh total akibat sendi tangan dan kakinya hancur oleh pukulan jari faja. Untunglah Zhang Wuji hadir dan berhasil mendapatkan salep obat yang digunakan untuk menyembuhkan paman keenam sekaligus paman ketiganya. Tragedi berlanjut dengan tewasnya Mo Shenggu di tangan Song Qingshu. Kemarahan pendekar wudang yang tersisa lebih didominasi rasa sedih tak terkira. Tewas dibunuh musuh masih bisa diterima, ini malah tewas dibunuh keponakan sendiri. Apalagi Song Yuanqiao. Pendekar pertama wudang ini tak sanggup menahan beban perasaan bersalah hingga mengayunkan pedang ke lehernya sendiri seperti yang dilakukan oleh adik kelimanya Zhang Chuishan. Seandainya saja Wuji tak melihat gelagat paman pertama ingin menghabisi nyawanya sendiri, niscaya kejadian bunuh diri ayahnya akan terulang lagi. Wuji masih sempat memukul jatuh pedang dari tangan Yuanqiao yang sudah mengiris lehernya sebelum menyentuh bagian fatal. Saking besarnya kasih sayang pendekar wudang pada saudaranya, mereka rela menebus dengan nyawa mereka sendiri. Dengan kematian Mo Shenggu, otomatis tinggal 5 pendekar wudang yang tersisa. Penutup. Song Yuanqiao dibebas tugaskan oleh Zhang Sanfeng dari tugasnya, yaitu sebagai perwakilan gurunya mengurus wudang setelah pengkhianatan anaknya. Yuanqiao diberikan tugas baru oleh Zhang Sanfeng yaitu fokus mengembangkan dan menyempurnakan Taiji, ilmu silat baru yang diciptakan oleh gurunya tanpa harus terganggu urusan dunia luar. Sebagai ganti Yuanqiao, pendekar kedua Yu Lianzhou diserahkan tanggung jawab mengurus wudang sebagai wakil gurunya. Ini berarti Yu Lianzhou adalah calon ketua wudang sepeninggal Zhang Sanfeng, hal yang berat tanggung jawabnya dan membuat Lianzhou minta gurunya memberikan tanggung jawab ini pada adik-adiknya yang lebih kompeten. Tapi Zhang Sanfeng tahu persis kualitas murid keduanya dan tetap pada putusannya. Berkat pengobatan Wuji, pendekar ketiga Yudayan pulih dari kelumpuhannya, walaupun tak bisa sembuh total seperti sedia kala. Kehadiran Wuji yang membuat kontribusi besar di dunia persilatan sedikit banyak mengurangi beban rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Pendekar keempat Zhang Songxi membantu kakak keduanya dengan kecerdikannya mengurus wudang, sedangkan adik mereka yang keenam Yin Liting yang telah menikah dengan Yang Buhui juga membantu kedua kakaknya mengurus wudang. Kisah cinta yang menarik tidaklah hanya kisah cinta antara pria tampan dan wanita cantik. Tentu saja makna cinta sangatlah luas, tidak semata cinta antar kekasih. Kisah cinta dan kasih sayang persaudaraan tidak kalah menyentuh, bahkan terkadang lebih dalam. Sayang jika kisah cinta ini justru terpinggirkan dan terlupakan. Momen apa yang menurut kalian menguras emosi kalian dalam serial Pedang Langit dan Golok Naga ini? Tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan bagikan video kami ini, dan sampai jumpa di video-video pembahasan kami lainnya. Sampai berjumpa di video-video kami yang lainnya.